Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan tentang pemasangan KB pada ibu menyusui. Perkenalkan, nama saya Betari Aulia Husnanda Dwi Putri sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Resti Ninggotima Putri berperan sebagai bidan. Baik Ibu, saya data dahulu ya. Ya, Ibu. Atas nama siapa? Nama saya Aulia. Umur? Umur saya 22 tahun. Alamat rumahnya? Saya tinggal di Paldam. Ibu, bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi begini Ibu, saya 3 bulan lalu itu saya baru melahirkan. Saya mau program KB. Melahirkan anak pertama ya? Iya Ibu. Terus saya mau minta saran dari Ibu, bagaimana baiknya ya KB apa yang cocok buat saya, apalagi saya masih menyusui Ibu. Saya jelaskan satu-satu ya Bu dahulu. Iya boleh Ibu. Yang pertama ada pil KB Bu. Pil KB umumnya terdiri dari 21 sampai 35 tablet yang harus dikonsumsi dalam satu siklus atau secara berkelanjutan. Kelebihannya yang pertama, tingkat efektivitas tinggi dengan persentase kegagalan hanya sekitar 8%. Haid menjadi lancar dan kram berkurang saat haid, tetapi ada pula jenis pil KB yang dapat menghentikan haid. Kekurangannya dapat menimbulkan efek samping seperti naiknya tekanan darah, pembekuan darah, keluarnya bercak darah, dan payudara mengeras. Tidak cocok untuk wanita dengan kondisi medis tertentu, seperti penyakit jantung, gangguan hati, kanker payudara, dan kanker rahim, migrain, serta tekanan darah tinggi. Yang kedua ada suntik KB. Suntik KB berdasarkan periode penggunaannya, ada 2 jenis suntik KB, yaitu suntik KB 3 bulan dan 1 bulan. Kelebihannya lebih efektif dan praktis dari pil KB. Tingkat kegagalan pada suntik KB 1 bulan bisa kurang dari 1% jika digunakan dengan benar. Kekurangannya harganya relatif mahal, perlu kunjungan secara rutin ke dokter atau bidan setiap bulannya, tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual, dapat menyebabkan efek samping seperti keluarnya bercak darah. Siklus menstruasi menjadi tidak teratur, tidak dianjurkan untuk digunakan pada wanita yang memiliki riwayat penyakit migrain, diabetes, siros hati, stroke, dan serangan jantung. Yang keempat ada implan. KB implan atau susuk merupakan alat yang berukuran kecil dan membentuk seperti batang korek api. Alat kontrasepsi ini digunakan dengan cara dimasukkan ke bagian bawah kulit, biasanya lengan bagian atas. Kelebihannya sangat efektif dengan tingkat kegagalan kurang dari 1%. Tahan lama hingga 3 tahun, kekurangannya biayanya relatif mahal. Risiko memar dan bengkak pada kulit di awal pemasangan. Yang keempat ada iud. Ada 2 jenis iud yang umum digunakan, yaitu iud yang terbuat dari tembaga dan dapat bertahan hingga 10 tahun, serta iud yang mengandung hormon yang perlu diganti setiap 5 tahun sekali. Kelebihannya tidak memerlukan perawatan yang rumit dan tahan lama. Kekurangannya, iud dari tembaga dapat menyebabkan haid tidak lancar, risiko bergeser dan keluar dari tempatnya. Risiko efek sampingnya seperti munculnya bercak darah pada 3-6 bulan pertama pemakaian dengan biaya relatif mahal. Ada juga Ibu spermisida, adalah produk kontrasepsi yang digunakan di dalam vagina sebelum berhubungan seksual. Produk ini berbentuk jeli, krim, membran, atau busa yang mengandung bahan kimia untuk membunuh sperma. Kelebihannya harga terjangkau, mudah digunakan. Kekurangannya, beberapa jenis spermisida perlu diaplikasikan 30 menit sebelum berhubungan seksual. Risiko terjadi iritasi pada organ intim bila terlalu sering digunakan. Penggunaannya perlu disertai dengan alat kontrasepsi lain, misalnya kondom.
Tingkat kegagalan mencapai 29%. Ada juga koyo ortoefra, digunakan dengan cara ditempelkan pada kulit dan diganti setiap seminggu sekali selama 3 minggu. Cara kerja koyo ini adalah dengan melepaskan hormon yang sama efektifnya dengan yang terdapat dalam pil KB. Kelebihannya tidak perlu repot mengingat untuk mengonsumsi pil. Haid menjadi lebih lancar dan mengurangi kram saat haid. Kekurangannya harganya relatif lebih tinggi, tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual, bisa menyebabkan efek samping yang serupa dengan efek samping pil KB. Yang terakhir ada KB permanen. Jenis KB permanen untuk masing-masing orang berbeda tergantung jenis kelaminnya. Pada pria, KB permanen dilakukan dengan vasektomi, sedangkan pada wanita bisa dengan tubektomi atau proses penyekatan tuba falopi. Itu Bu, dari saya penjelasannya. Ibu masih menyusui ya? Iya, Ibu. Baik Ibu, saran saya sebaiknya Ibu ambil KB suntik yang 3 bulan saja. Insya Allah untuk bayinya dan asinya Ibu ke bayi aman-aman saja. Baik, Ibu. Suntiknya bisa dimulai hari ini? Bisa Ibu, mau langsung saja? Iya.